Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah akhirnya tersingkap yang bersembunyi di balik topeng. Tak apa-apa tanpa kamu. Akhirnya tersingkap ya, yang bersembunyi di balik topeng. Tak apa-apa tanpa kamu ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram. Kalau kamu mau energinya fokus cuma buat kamu aja. Oke, kita lihat ya. Yang akhirnya tersingkap ya topengnya. Siapa orang ini? Nah, teman-teman, orang ini itu diam ya. Tapi di dalam diamnya, di dalam pasifnya, dia ternyata banyak mengamati ya, teman-teman. Dan dia banyak terkoneksi dengan intuisinya dia ya. Dan ini mungkin sekali intuisinya dia, telepati batinnya dia terhubung sama kamu. Orang ini itu memang ya menunjukkan sisi yang abu-abu ya. Terkadang kamu bingung ya, dia itu sebenarnya terbuka atau enggak, dia sebenarnya sayang atau enggak, dia sebenarnya kehilangan atau enggak. Banyak yang membingungkan ya. Orangnya memilih untuk punya citra diam, cool gitu ya, dalam tanda kutip, atau elegan ya. Beberapa di sini punya energi divine feminim ya. Jadi memang ada sisi sensitif juga di dalam hati dan perasaannya dia. Orang ini adalah seseorang yang punya banyak kesamaan atau kecocokan dengan kamu ya. Mungkin kalian punya persamaan hobi, kalian mungkin juga punya persamaan kesukaan, kalian juga mungkin banyak hal yang kalian minatnya sama, hobinya sama ya. Dia senang kumpul-kumpul, senang hangout sama teman-temannya gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu juga berdealing dengan seseorang yang banyak sedang mengevaluasi hidupnya. Jadi mungkin banget ya, orang ini itu pekerja keras yang sekarang sedang galau memikirkan hasil dari kerja kerasnya dia, usahanya dia, khususnya di masalah finansial ya. Dan sekarang dia sedang banyak berpikir soal situasi kondisi keuangan dia, finansial dia ya. Ada kartu justice, jadi orang ini sedang menjalankan karma yang harusnya dia jalankan ya. Jadi apa yang dia tabur sedang dia tuai sekarang. Yang baik sedang dia jalankan, yang kurang baik juga sedang dia jalankan. Orang ini punya banyak pertimbangan, dan orang ini sangat mungkin punya takdir karma dengan kamu. Oke, sebentar ya. Nah kayak gini nih, aku nggak ambil karena kartunya sekali keluar banyak, karena kartunya licin. Kita lihat lagi orang ini seperti apa. Orang ini tuh banyak pakai pemikiran ya. Dia mencoba untuk pakai pemikiran. Dia senang segala sesuatu yang stabil, yang sudah bisa diprediksi gitu ya. Dan saat ini batin terdalamnya merindukan kasih sayang, merindukan cinta gitu ya. Jadi ada hasrat yang kuat dalam batinnya. Emosinya saat ini merasa sangat-sangat dibutuhkan yang namanya perasaan. Kita coba lihat ya, di balik sikapnya dia yang penuh dengan rasa ingin dikasih sayangin ya, mungkin ada rasa kangen dan rindu saat ini. Apa yang mungkin menjadi isu dalam hubungan ini ya? Yang pertama, teman-teman, ini ada isu soal masalah keuangan ya. Jadi kalau Sora lihat ya, situasi keuangan dia ya, atau situasi keuangan kamu atau situasi keuangan kalian sangat-sangat terpengaruh atau sangat-sangat berpengaruh, maksud Sora, terhadap situasi hubungan kalian ya. Sangat mungkin banget saat ini konsentrasinya dia itu mengatur keuangan, menabung, menyimpan uang gitu ya. Karena mungkin sekali dia itu nggak punya tabungan atau belum punya tabungan yang cukup untuk masa depan dirinya, keluarga, dan sebagainya. Intinya masalah keuangan ini udah jadi kunci utama ya. Itu yang terjadi dalam hubungan ini ya, teman-teman.
Yang kedua adalah kalau Sora lihat ya, kenapa sih keuangan itu berhubungan banget ke yang namanya kebahagiaan buat dia ya. Jadi orang ini sangat mungkin banget orang ini dalam masa depan kehidupannya dia itu lebih banyak untuk memilih berkonsentrasi terhadap kebahagiaan. Dan salah satunya menurut Sora dari dia lihat adalah finansial itu akan menjadi faktor utama yang bisa mendukung kebahagiaan dalam hubungan kalian ya, atau dalam kehidupan dia menurut dia ya. Jadi nilai dari materi itu akan bisa menunjang sangat-sangat besar sama kebahagiaan relationship ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat ya, orang ini itu kayak masih punya pikiran-pikiran, impian-impian, harapan-harapan yang belum terrealisasi ya. Masih banyak pemikiran dia, pertimbangan dia untuk merealisasikan hubungan ini gitu ya. Itu menjadi satu konsentrasi ya. Dan mungkin sekali pikiran dia yang belum clear, belum jelas gitu ya, itu membuat dia itu banyak berdiam diri, banyak pasif karena merasa belum jelas, belum benar-benar clear dengan apa yang dia mau, apa yang dia lihat ke depannya teman-teman ya. Dan ini sangat mungkin juga berhubungan dengan hubungan ini kok makin lama kelihatannya bukan makin cerah, malah makin dim ya, malah makin meredup gitu ya teman-teman. Sehingga hubungan ini masuk ke dalam start atau masuk ke dalam pola, dimulainya suatu pola untuk beristirahat. Mungkin ada break, gak ada komunikasi sama kamu ya teman-teman. Karena mungkin dia memilih untuk healing, istirahat juga ya, dari situasi yang mungkin menurut dia belum pasti tadi ya teman-teman. Jadi mungkin sedang fokus sendiri, dia memilih banyak diam. Keadaan dia sekarang tuh teman-teman sesuai ya dengan situasinya. Orang ini itu sedang memperjuangkan finansial dia, konsentrasinya ke sana, sibuk kerja, sibuk mencari arahnya, semua berhubungan dengan finansial tuh. Semua kartu dia pentacles. Orang ini sangat realistis ya, orangnya sangat realistis, orang yang sangat ingin punya finansial yang jelas arahnya ya. Jadi makanya yang dia bangun juga sesuatu yang jelas finansialnya. Jadi sangat mungkin banget orang ini ingin sekali finansial dia itu bisa jadi sesuatu yang besar gitu ya teman-teman. Nih sesuatu yang dia inginkan tuh sangat besar. Dan batinnya dia sangat mungkin banget menggalau ya tanpa kamu ya. Tapi itu tadi yang Sora udah bilang ya, orang ini itu pintar ya, mungkin untuk menutupi perasaannya dia ya. Perasaan dia sebenarnya sama kamu tuh banyak naik turun. Dari dalam lubuk hati terdalam sebenarnya di sini ada energi kerinduan. Energi dia tuh energi yang berubah-ubah. Perasaan dia saat ini mungkin banget naik turun teman-teman sebenarnya ya. Karena banyak kekhawatiran, banyak ketidaksiapan gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi berubah-ubah ya. Apa yang dia rasakan terhadap hubungan dengan kalian ya. Bentar ya. Apa yang dia rasakan terhadap hubungan dengan kalian. Teman-teman, ternyata dia itu dibalik sikapnya yang sedang ambil rest, sedang diem gitu ya, sedang menimbangkan banyak hal, lagi galau soal masalah keuangan, tapi hayalannya, fantasinya masih sangat-sangat mengimajinasikan soal kamu ya. Masih sering deh berhayal dia soal kamu, gimana keadaan kamu sekarang gitu ya. Dan ternyata dia tidak bisa melepaskan kalau dia itu masih terobsesi sama kamu, ada adiksi di sini. Artinya ada rasa sebenarnya ketergantungan, rasa yang kuat ya dia ke kamu gitu ya. Tidak bisa melepaskan kamu dari pikirannya dia. Makanya tadi kan Sora bilang, sebenarnya di dalam sikap diamnya dia yang dia sembunyikan di balik itu sebenarnya dia punya energi yang sangat-sangat berhasrat kuat. Bagaimana perasaan kamu ke dia? Di satu sisi perasaan kamu ke dia, ingat bisa vice versa. Perasaan kamu ke dia, kamu juga masih punya perasaan yang namanya ada sparks yang sangat kuat. Ada chemistry yang sangat kuat. Kamu pun secara hasrat masih sangat kuat ke dia teman-teman ya. Ini yang kalau Sora lihat ya. Jadi dia masih ada rasa sama kamu, kamu juga masih ada rasa sama dia. Dan sebenarnya banyak dari kalian juga yang energinya masih hanya menyimpan dia atau masih menyimpan perasaan ke dia. Artinya kalian juga belum sepenuhnya lepas dari energi dia.
kamu pun masih cuman ada dia di dalam pikiran atau perasaan kamu. Ingat, ini bisa vice versa ya. Nah, dua kartu ini masing-masing perasaan kalian menjelaskan bahwa kalian tuh sebenarnya masih punya perasaan yang sama gitu ya. Masih punya pikiran yang sama gitu ya. Sekarang kita lihat kenapa dia memilih untuk istirahat atau rest, teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini, dia itu sedang sangat sibuk untuk memfokuskan dirinya menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Ada yang di sini mungkin harus support atau dukung keluarganya, tolong keluarganya ya, dan sedang menjalankan fokus yang lain ya. Jadi benar-benar tenaga konsentrasinya ke arah sana. Dan di sisi yang lain, kalau Sora lihat banyak yang juga mungkin ya tidak mau kamu itu harus ikut andil dalam masalahnya dia. Karena mungkin banyak banget yang ngerasa kamu tuh sudah terlalu banyak menyupport atau menolong aku dalam banyak hal, jadi mau sampai kapan ya. Jadi ada sebagian dari mereka yang kepengen aku harus selesaikan ini sendiri ya. Tuh, dan orang ini merasa bahwa aku harus berkonsentrasi terhadap melihat kesempatan lain ya. Jadi orang ini sedang menyelesaikan karmanya sendiri. Menurut dia, dia punya karma yang harus yang sedang dia jalankan, dan dia yakini kalau memang kalian berjodoh pasti ada jalan untuk bisa kembali lagi ya. Lalu apalagi yang dia rasakan di balik dia yang menyembunyikan ke kamu ya. Di balik, teman-teman, di luar dia itu kelihatan sebagai orang yang tenang, yang damai gitu ya. Kelihatannya di luar kayak ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam batinnya dia tuh, lihat deh kontras, lihatnya kontras. Di luarnya kartunya tenang, di dalam hatinya tuh gelap ya, penuh dengan pemikiran negatif, putus asa, kangen, rindu, pesimis sama keadaan dia gitu ya. Cuma di luar kelihatannya baik-baik aja sebenarnya gitu ya. Dan sebenarnya di balik diamnya dia itu karena juga bingung ya. Mungkin banget di sini banyak bingung apa yang mau dia sampaikan sama kamu, karena segala sesuatu itu belum jelas buat dia gitu ya. Jadi dia memilih untuk tidak bicara sama kamu karena dirinya dia sendiri pun sebenarnya galau ya. Dan di dalam batinnya dia sebenarnya masih sangat-sangat punya energi yang tertarik sama kamu. Karena kamu punya energi charming, kamu punya energi yang sangat berbaik hati sama dia, kamu juga punya energi yang sangat-sangat menyupport dia gitu ya. Dan dia itu masih sangat-sangat punya energi yang terkoneksi sama kamu ya. Dan di dalam batinnya dia sebenarnya dia itu punya energi yang masih berharap sama kamu. Ada energi expecting ya. Jadi di balik diamnya dia, di balik ketidaktenangan dia mungkin gak banyak bicara tipenya ya. Tapi sebenarnya dia punya satu energi manifestasi mengharapkan hubungan ini untuk bisa balik ya. Ada satu energi keyakinan teman-teman untuk bisa hubungan ini bisa ada lagi lah jalannya, walaupun mungkin terasa sulit, jauh gitu ya. Hati dia tuh sebenarnya galau tuh, hati dia berkabut teman-teman ya. Makanya sikapnya dia tuh selama ini menunjukkan seperti mix signal ke kamu, antara mau, seolah-olah seperti mau atau nggak mau sama kamu, karena emosi dia terblok ya. Situasi dia tuh sangat-sangat tidak jelas, makanya emosi dia juga banyak banget naik turun. Dan di balik sikap diamnya dia itu sebenarnya dia sangat kangen dan menginginkan kehadiran kamu. Di sini ada energi kerinduan yang kuat ya. Menginginkan hadirnya kamu, menginginkan sayangnya kamu ya. Apalagi sekarang dia itu sedang sangat-sangat stres. Tapi kenapa juga dia memilih banyak diam, pasang jarak sama kamu? Karena kalau Sora lihat ya, dia itu kan banyak situasinya lagi turbulence ya. Banyak tekanan, banyak gak baik-baik aja. Dan dia tidak ingin untuk, kalau dia datang ke kamu sekarang atau bicara ke kamu sekarang, hanya akan terjadi argumentasi, pertengkaran. Karena namanya emosi itu lagi stres banget ya. Dan itu malah akan memperburuk situasi dan keadaan di antara kalian, karena orangnya itu secara energi juga lagi stres. Namun dengan jarak yang berjauhan ini juga, dia semakin menyadari betapa kalian itu punya energi koneksi. Kamu itu artinya apa buat dia. Tuh.
Teman-teman, orang ini memang tipenya tipe nutupin. Orang ini pandai bersembunyi, pandai dibalik topeng gitu ya. Berpura-pura baik-baik aja, karena orang ini gengsinya tinggi ya. Entah nggak mau kelihatan lemah, entah nggak mau dikasianin, entah nggak mau kelihatan susah gitu ya. Kamu berdiri dengan orang tuh yang memang dia itu sering ngerasa juga mungkin insecure untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya dari intuisi batin terdalam, kamu tahu kok sebenarnya, batin kamu pun tahu kalau dia tuh sebenarnya nggak baik-baik aja. Kelihatannya nggak kenapa-napa tanpa kamu, tapi sebenarnya di dalamnya itu banyak sekali gejolak emosi. Banyak juga di sini kalian yang banyak dapat pertandanya melalui musik ya. Mungkin ada lagu-lagu yang memang terkoneksikan di antara kalian dan kamu sering dengar lagu itu gitu ya, tanpa sadar di radio setel lagu itu, di mana setel lagu itu gitu ya. Dan ini juga ngomongin soal banyak konflik ya. Membuat dia itu juga nggak yakin selain ada konflik di dalam dirinya dia gitu ya teman-teman. Ada di dalam kehidupannya, di sini juga ada konflik di antara kalian ya. Ada mungkin kalian itu, dia merasa situasi kalian itu tidak seimbang ya. Mungkin baik secara pemikiran, secara situasi ekonomi. Banyak juga di sini kalian yang sangat berbeda sudut pandang, berbeda pemikiran gitu ya, yang dia rasakan di dalam dirinya, dalam diamnya ya. Hanya kamu yang sebenarnya sangat-sangat bisa memahami dan mengerti aku di dalam batin terdalam. Ini belum diambil, belum siap ya. You the only person who truly gets me. Jadi dia tahu bahwa di dalam batinnya dia itu cuman kamu yang bisa mengerti. Dan dia menyadari bahwa sebenarnya ini semua salahnya aku ya, bukan salah kamu. Jadi kalau dia pun memilih untuk dia menghindar itu semua karena memang kesalahan dia, bukan kesalahan kamu. Dia juga masih merasa bersalah sama tindakan dia ke kamu. Mungkin ada kata-kata dia, ada perilaku dia yang kurang baik sama kamu gitu ya teman-teman. Mungkin tanpa sadar menyakiti kamu ketika berbicara, memojokkan, menekan, karena kan stres ya. Dan mungkin juga ada janji yang belum bisa dia penuhin ya. Dan di balik diamnya, di balik sikapnya yang baik-baik aja, dia tuh merasakan banyak sekali pertanda. Itu menunjukkan arahnya semua ke kamu ya. Arah hubungan, arah perasaan. Tuh, tadi Sora baru ngomong kan, kalau dia mungkin merasa bersalah karena belum bisa mewujudkan mimpinya atau janjinya sama kamu. Aku minta maaf kalau aku belum bisa memenuhi janji aku sama kamu. Tuh, teman-teman, keluarga dan sisi-sisi lain di dalam kehidupan dia, faktor dari luar ternyata sangat-sangat menjadi faktor yang kuat daripada apa yang sama dia pikir. Jadi mungkin banget ya orang ini ada yang harus support sama keluarganya, ada yang harus support sama keadaan keluarganya. Dan dia itu banyak yang belum siap untuk menghadapi kamu ya. Jadi dia takut ngadepin kamu di satu sisi lain ya. Mungkin belum siap karena nggak tahu harus ngomong apa dan sebagainya. Kamu tuh sangat istimewa buat aku, meskipun aku berbicara yang lain ya. Seolah-olah bilangnya dia nggak butuh kamu, dia nggak apa-apa tanpa kamu. Orang ini masih berusaha mencari dan memahami dirinya sendiri ya, dan keadaan dia. Dan dia itu tadi sudah bilang ya, dia itu nggak mau sampai orang itu merendahkan atau mau berpikiran jelek soal dia gitu ya. Jadi makanya dia sangat-sangat memikirkan soal apa kata orang soal dia ya. Makanya dia memilih untuk diam. Lalu apakah kedepannya masih mungkin ada persatuan di antara kalian? Teman-teman, ini ada energi di Empress ya, energi kejayaan, energi keberhasilan gitu ya. Setelah bangkit dari yang namanya kesulitan. Ya, setelah bangkit dari kesulitan. Teman-teman, intinya ini ada energi kedatangan, energi pergerakan, energi tertarik kembali oleh energi hasrat yang kuat, cinta menawarkan perasaan di The Empress ya. Dia juga masih punya energi yang memang terikat dan terpanggil sama kamu. Artinya, orang ini sangat mungkin datang ketika situasi sudah lebih baik buat dia gitu ya.
Ada orang yang akan sesegera mungkin datang ketika sudah situasi membaik, ketika segala sesuatu yang jadi masalah dia sudah terangkat. Kamu bisa lihat di sini ada energi banyak sekali putus asa. Dia akan datang segera, tapi orang ini sekarang memang yang jadi prioritas dia adalah keberhasilan atau kesuksesan. Ya, karena orang itu yang dia kejar saat ini berhasil dan sukses. Ada beberapa dari mereka yang mungkin sedang merantau kerja di luar atau memang dia LDR sama kamu. Jadi dia akan datang ketika dia sudah benar-benar siap. Ya. Bukan? Dia sekarang sedang beberapa lagi sakit juga ya, baik secara fisik ataupun secara mental, memang sedang berusaha untuk mengobati diri, situasi dan mental dia. Ya. Jadi teman-teman, saatnya untuk kamu memang lebih bisa untuk masukan dari kartu Sora. Saatnya kamu untuk mengerti dan memahami sudut pandangnya dia juga, gitu ya. Bukan berarti Sora atau kartu membela dia, enggak. Tapi gini, kamu harus ngerti juga situasinya dia bahwa memang keadaannya sekarang seperti ini. Ya, tuh. Kalau dia itu sekarang masih terperangkap, ya namanya terperangkap, dia mesti cari jalan, gitu ya. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah kalau memang kamu bisa bantu dia secara finansial, itu yang terbaik, gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, yang bisa kamu lakukan adalah menyupport dia dengan energi-energi baik, gitu ya. Tuh. Karena ini masih banyak hal yang masih menjadi misteri, teman-teman. Masih belum jelas. Jadi hubungan kamu ke depannya seperti apapun, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Karena masih banyak hal yang belum terungkapkan, banyak hal yang belum terjelaskan, gitu ya. Yang pasti teman-teman, jangan sampai punya dendam ataupun kepahitan. Ini dari kartunya Sora. Jadi walaupun kamu mau apa enggak sama dia, itu kan pilihan lah ya, gitu ya. Tapi jangan sampai menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, karena ya memang dia pun bisa saja ya tidak bermaksud seperti itu, tapi karena sedang stres dan sebagainya, akhirnya memperlakukan dengan tidak baik, gitu ya. Intinya jangan menyimpan penuh dengan kedendaman, itu yang bisa nggak baik buat kamu. Nah sisanya, teman-teman, ikhlas dan pasrahkan ya. Jadi kamu dari kartunya Sora, jangan kamu menunggu dia, gitu ya. Terus berjalan, gitu ya. Kalau dari kartunya Sora, kalau sholat di sini, kamu tetap harus melanjutkan hidup kamu ya. Karena gitu ya, kalaupun dia memang jodoh kamu, dia akan kejar kamu kok. Dia akan cari kamu lagi. Jadi kamu jangan stagnan hidup kamu dalam ketidakpastian ini. Jangan galau terus. Teruskan hidup, ikhlaskan ya, hati kamu luaskan, karena kamu tahu, gitu ya, kalau memang dia jodohmu, dia akan selalu bisa kejar kamu lagi ya, akan selalu bisa nyusul lah bahasa Sora. Tapi sekarang kalau hidup kamu terus stagnan di sana, kamunya nggak positif juga buat kamunya yang nanti penuh dengan kepahitan, ngerasa di PHP-in, ngerasa di lalalala. Jadi terus maju jalan dengan hidup kamu. Kalau memang dia pembacanya tepat untuk kamu dan dia untuk kamu, dia akan nyusul kamu kok. Paham ya? Nyusul, take you back, gitu ya. Itu sih kalau dari kartunya Sora ya. Nah teman-teman, mungkin untuk membangkitkan kembali optimisme kamu, semangat kamu lagi, antusias ya, biar ada manifestasi positif kamu yang bisa berhasil, entah soal dia, entah soal masalah keuangan, kehidupan dan sebagainya. Silakan dibeli gelang keberuntungan ikan ini, mengandung energi positif, membawa antusias positif, menarik keberkahan, rezeki, kemakmuran, bukan pelet, bukan susuk, bukan pesugihan, bukan jimatan, bukan serta-merta beli langsung jadi kaya raya gitu, enggak ya. Tapi gelang ini diperuntukkan untuk membantu. Media udah Sora booster dengan energi healing. Oke. Harganya 255.000 belum termasuk ongkir ya. Silakan ke Instagram Sora @sora_tarot, atau mau di Tokopedia 275.000 lebih mahal karena ada dari komisi Tokopedia yang dipotong lumayan. Bebas mau di mana aja. Sora udah kasih 2 platform itu aja, nggak ada media lain ya. Dibeli menumpung masih ada. Ikan adalah lambang kemakmuran. Ini cakep banget, menumpung dia masih ada. Batu sunstone kamu bisa google ya. Karena setiap kristal yang Sora buat itu beda fungsi, beda apa ya? Beda fungsi, terus habis itu beda fungsi sama beda program gitu ya, dan beda batunya, jadi kamu bisa koleksi, jadi nggak ada masalah. Dan ini kalau udah habis, kemungkinan besar nggak bisa Sora PO, karena tidak menerima PO cuma 1-2 biji, harus banyak. Jadi silakan sekarang berhubung masih ada, dibeli, dipesan segera ya, sebelum nanti kalau udah habis baru nyesel, baru nyari Sora ada nggak gelangnya ya. Kalau udah habis susah ya, kecuali kamu mau pesan 50 biji. Oke. Terima kasih, aku sudah boleh promo. Sekarang kita coba ke astrologi yang terungkap. Bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia.
Oke. Kita coba lihat ya. Ada Libra, Aries, Virgo, Scorpio. Ada Taurus, ada Libra, ada Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet. Yang mungkin terungkap bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman yang kepingin untuk dibacakan kartu tarot atau prediksi 2025 bulan demi bulan itu akan jadi seperti apa, silahkan ke Instagram Sora@sora_tarot. Atau kamu mau beli kartu tarot belajar sendiri boleh, mau belajar sama Sora juga bisa ya. Berhubung masih ada kesempatan, kamu masih bisa belajar sama Sora. Kalau selesai belajar sama Sora, tidak dilepas, dimasukkan ke dalam grup untuk belajar terus sama-sama ya, tanpa dikenakan biaya lagi. Oke, alfabetnya adalah A, V, L, H, T, G, H, C, B, M, J, Y, R, D, Q, O, N, R. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Silahkan main ke channel pertama di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.